di dalam Quran surah Yasin ayat 11 dan 12. Jangan sampai teman-teman salah baca. Di antaranya innama, di sini ada nun bertasydid, maka harus ditahan 3, 2 atau 3 harokat. Kemudian juga di sini ada masih ayat 11 bimaghfiratin. Nah, di sini ta marbutoh berharokat kasratain berjumpa dengan huruf waw. Cara bacanya bukan hanya sekedar ditahan bimaghfiratin, bukan, tapi juga harus masuk hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama channel Tahsin Yuk. Insyaallah hari ini kita akan belajar membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid tahsinnya dengan langsung praktek Quran surah Yasin. Nah, kemarin kita sudah sampai ayat 10 ya. Insyaallah kita akan lanjutkan ayat berikutnya, itu ayat 11 dan 12. Baik. Tapi sebelum itu saya ucapkan marhaban bikum, selamat datang ayah bunda yang baru mengklik video ini, dan juga ayah bunda yang sudah menonton videonya, yang sudah mendukung channel ini. Saya ucapkan syukran jazakumullah khair. Semoga Allah senantiasa menjaga ayah bunda semua. Semoga ayah bunda senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja kita mulai dengan ta'awudz. Perhatikan bibir saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ta'awudz harus betul-betul dipaksakan ya. Karena mulai dari ta'awudz inilah kita terbiasa untuk tahsin yang dipaksa-paksakan. Karena latihan itu harus dipaksakan ya. A'u, ainnya harus jelas, dan manyun karena dia dhammah. A'udzu billah, zu, lidahnya dikeluarkan zu dan menyentuh langit-langit, menyentuh ujung gigi dari atas. Zu, a'udzu billahi, billah, la, awas, la-nya itu jangan sampai tebel ya. Kebanyakan dari teman-teman termasuk saya sendiri tidak sengaja dalam kalimat ta'awudz itu billah, la-nya itu tebel. Jangan billah la, nah, jangan, tapi billah la, jangan billah, tidak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita baca dulu. Perhatikan di sini sama-sama boleh. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Baik, kita pelan-pelan di sini di antara kesalahan-kesalahan dan harus kita koreksi sama-sama. Yang pertama, innama. Nah, di sini nun bertasydid. Nun bertasydid itu harus ditahan. Ya, jadi perlu kita ketahui nun bertasydid, mim bertasydid, dua huruf ini nun dan mim yang bertasydid ya, contohnya ini harus ditahan 2 harokat, dan bahkan ada yang mengatakan 3 harokat. Kenapa? Karena dia lebih lama durasinya daripada mat tabi'i. Nah, mat tabi'i itu ini ya, ma. Nah, ini panjang 2 harokat. 2 harokat untuk mat tabi'i. Ingat-ingat ayah bunda, 2 harokat untuk mat tabi'i itu dia 1 ayun saja. Ma, ba, ta, sa, i, bi,
ti. Nah, kayak gitu aja, satu ayun saja. Ma. Nah, tapi kalau nun bertasydid itu lebih lama. Innama gitu ya. Termasuk juga nun mati bertemu huruf dzal, ikhfa ya. Innamatun, nah, gitu ya. Dan juga harus diperhatikan nun mati bertemu huruf dzal itu lidahnya sudah persiapan ke huruf dzal. Ikhfa itu harus dia persiapan ke hurufnya. Nun mati bertemu huruf dzal maka persiapan dzal itu di sini. Za. Kita sering membahas di video-video sebelumnya ya. Za. Jadi lidahnya, ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Ya, lidahnya dikeluarkan sedikit ya, atau sederhananya digigit sedikit. Za ya, kelihatan ya. Za. Nah, lidahnya sudah menyentuh. Tunzira. Tahan di sini. Innama tunziru man ittaba'a dzikra. Kemudian juga kita langsung di sini dzikra. Man ittaba'a dzikra. Perhatikan ainnya harus betul-betul jelas. Man ittaba'a. Jangan hanya sekedar man ittaba'a. Jangan ya. Man ittaba'a dzikra. Az-dzikra, dzal di sini dia bertasydid. Ingat huruf dzal dia mengalir suara. Jadi dia kalau dia sukun, kalau dia tasydid, nah di sini ada dia tasydid, kondisinya dia tasydid, maka harus mengalir suara. Perhatikan nah gitu ya. Manittaba'adz, nah gitu, dia mengalir suaranya. Jangan terputus. Manittaba'ad. Nah, caranya gimana? Caranya makhrajnya tadi ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas atau digigit, tapi direnggangkan. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu digigit. Karena kalau terlalu rapat dia terputus suaranya. Manittaba'ad. Nah, ya. Jangan tidak. Bukan tidak. Tapi gitu ya, mengalir suaranya. Manittaba'adz dzikra. Kemudian juga di sini ada kaf yang sukun. Kaf cara bacanya ketika dia sukun tertahan dulu suaranya dan mengalir anginnya. Manittaba'adz dik, ak, ik, uk. Nah seperti itu. Ak tertahan dulu sebentar baru dialirkan anginnya sedikit. Ingat ya, sedikit. Ak, jangan kebanyakan. Ak, tidak ya. Manittaba'adz dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Seperti itu ya. Ingat di sini dia qalqalah mantul bil ghaib. Kemudian juga lanjut fabashshirhu bimaghfiratin. Di sini ada fabashshir. Di sini ro-nya, ro bersukun, ro yang mati. Itu dia kondisinya dia bisa tebal dan tipis. Maka ro yang sukun harus perhatikan huruf sebelumnya. Huruf ro sukun sebelumnya ada huruf shin berharokat kasrah. Nah kalau kasroh maka ro-nya tipis ya, sederhana sekali. Kalau ro-nya sukun, ayah bunda berjumpa ro sukun, kita lihat huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya dia kasroh maka tipis ro-nya, shir gitu ya, bukan shirl, bukan shirl, tapi shir, tipis, betul-betul tipis. Seandainya ya kita katakanlah di sini shinnya berharokat fathah atau dhammah, maka ro-nya tebal, syarl atau syur ya, shinnya berharokat dhammah misalkan syur atau fathah syarl gitu ya. Nah dia bergaris bawah, dia berharakat kasroh, maka ro-nya tipis, shir gitu ya. Fabashir, dan ingat huruf shin juga dia mengalir nafas ya, dan dia memiliki sifat khusus yaitu tafashi ya. Huruf shin dia juga memiliki sifat mengalir nafas dan anginnya bertebaran di mulut, apalagi ketika bertasydid ya. Ingat ayah bunda, perlu digarisbawahi dan perlu betul-betul diingat bahwa huruf shin ketika dia bertasydid itu dikeluarkan anginnya, bertebaran di mulut.
dan ada tempo di sini, jangan terlalu cepat ya. Fabashir, jangan langsung fabashir, tidak, tapi fabashir, ditahan dulu. Fabashir, lanjut. Fabashirhu bimaghfiratin. Di sini ada ta marbutah ya, berjumpa dengan huruf waw. Huruf waw, hukumnya idgham bi gunnah, masuk ke huruf waw dan dia masuk hidung ya, karena bi gunnah, gunnah itu dengung, dengung itu masuk hidung. Kesalahan yang sering terjadi ketika teman-teman, termasuk saya sendiri, idgham bi gunnah ya, nun mati tanwin berjumpa dengan huruf waw ini tidak masuk hidung, hanya sekedar ditahan saja. Perhatikan ya, perhatikan di sini, bimaghfiratin wa ajrin karim. Mungkin terdengar betul karena ditahan, tapi lebih tepatnya ya, bimaghfiratin wa ajrin karim. Apa bedanya? Bedanya masuk hidung. Jadi ayah bunda, ketika tak marbutah ini, tak marbutah berharokat kasrah tain, atau seandainya nun mati atau tanwin an in un berjumpa dengan huruf waw, maka harus ditahan plus masuk hidung, bukan hanya sekedar ditahan. Bimaghfirati, masuk hidung. Ciri masuk hidung itu hidungnya kalau ditutup berbunyi. Bimaghfirati, bukan hanya sekedar ditahan. Bimaghfirati, nah ini yang keliru ya. Ingat, masuk hidung, dan masuk hidungnya itu ketika di wawnya saja. Bimaghfirati, masuk hidung. Dan awas jangan sampai semuanya masuk hidung, tidak ya. Semuanya jangan masuk hidung. Di sini saja, di waw saja. Karena dia idgham bi gunnah, karena tanwin nun mati berjumpa dengan huruf waw. Bimaghfiratin, perhatikan di sini, bimaghfiratin wa ajrin karim. Nah di sini kasrah tain berjumpa dengan huruf kaf maka menjadi eng ya. Wa ajrin karim. Baik, semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan di rumah. Ada beberapa tadi cara bacanya. Di surah Yasin ayat 11 jangan sampai salah lagi, jangan sampai salah baca lagi. Coba kita praktekkan dari awal, praktekkan di ayat 11-nya sama-sama dengan ta'awudz. Tarik nafas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Baik, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan tanyakan saja di dalam kolom komentar ini. Barakallahu fikum, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.